Perkenalkan, nama saya Novelia Paat, mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 4. Pada saat ini saya akan mewawancarai narasumber saya kategori usia muda dari usia 25 tahun sampai 44 tahun. Jadi saya akan bertanya, pertanyaan yang pertama itu, menurut Kak, apa saja isu gender yang paling ramai sekarang dibicarakan dalam kehidupan Kak masyarakat atau kehidupan Kak sekarang ini? Biasanya ya perempuan bekerja, laki-laki bekerja, terus kemudian laki-laki kerja, perempuan menyimpan. Lanjut pertanyaan yang kedua, bagaimana Kak pandangan soal peran laki-laki dan perempuan menurut dari adat Kakak, dari keluarga atau masyarakat? Apakah peran-peran itu masih cocok atau tidak perlu ada perubahan? Lanjut pertanyaan yang kedua, bagaimana Kak pandangan soal peran laki-laki dan perempuan menurut adat dari dulu di keluarga dan di masyarakat? Apakah peran-peran itu masih cocok atau perlu ada perubahan? Masalah adat sih enggak ada. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, kalau dari Kak pengalaman, Kak pernah lihat atau Kak alami ketidakadilan gender, misalnya di lingkungan Kak di tempat kerja, atau Kak mahasiswa dulu, atau di masyarakat? Kalau ada boleh Kak kasih contoh. Misalnya Pengalaman pernah Kak lihat atau Kak alami dari sekarang? Selanjutnya, menurut Kak, mengapa penting untuk memperjuangkan kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan? Apa manfaatnya bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan? buat kita penting karena sama dengan istilah kelima, keadilan sosial. Jadi orang jangan ada yang berbeda-bedakan. Selanjutnya, bagaimana pendapat Kak tentang stereotip gender yang masih ada di masyarakat? Apakah menurut Kak stereotip ini menghambat perkembangan potensi individu? Stereotip itu maksudnya Jadi stereotip gender itu suatu pandangan negatif yang melekat pada laki-laki atau perempuan. Misalnya kalau laki-laki itu banyak orang anggap kalau laki-laki itu kuat dan rasional, sedangkan perempuan itu sering sekali orang anggap kalau perempuan itu lemah dan tukang emosi lah. Jadi pendapat Kak tentang stereotip itu di masyarakat apa dan apa yang dilakukan dalam stereotip? pandangan orang perempuan lemah sebenarnya enggak juga sih. Salah, bukan salah. Karena tidak semua perempuan juga punya kelemahan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, menurut Kak, apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang lebih baik di lingkungan Kak? Menurut kita jangan ada yang membeda-bedakan, apalagi jangan lupa mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan. Itu. Pertanyaan selanjutnya, apa Kak harapan terkait isu gender di masa depan? Harapannya tetap setara, tidak ada perbedaan apa-apa antara perempuan dan laki-laki. Pertanyaan yang terakhir, perubahan seperti apa yang Kak ingin lihat terjadi
dalam pandangan dan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Pandangan apa? Perubahan, Mbak. Oh, perubahan. Perubahan seperti apa yang Kak ingin lihat yang terjadi dalam pandangan dan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Perubahan apa? Perubahan pandangan dan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki. Lupa supaya kita orang tidak mau membedakan antara perempuan dan Nah, itu tadi ya kadang orang merasa laki kuat, perempuan lemah. Jadi di perubahan ke depan sudah ada dan yang mau meremehkan perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Ibu Negara Tribun, mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya ingin meminta waktu Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Umur berapa Ibu? Alamat? Pendidikan terakhir Ibu? Pekerjaannya? Karena Ibu bersedia untuk diwawancara. Pertanyaan pertama Ibu, menurut Ibu apa saja isu-isu gender yang paling menonjol dalam kehidupan masyarakat saat ini? Gender itu Ibu semacam dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan usia. Seperti perempuan yang menurut Ibu apa saja isu-isu gender yang paling menonjol dalam kehidupan masyarakat saat ini? Perbedaan apa kan perempuan dan laki-laki ya. Contoh bagaimana contoh? Seperti isu yang paling menonjol saat ini itu Ibu seperti kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, keterbatasan akses ke posisi kepemimpinan seperti itu. Kalau yang saya lihat sih kebanyakan apa sekarang perempuan yang mencari Mencari nafkah. Kita sekarang kita lihat hampir Pertanyaan kedua Ibu, bagaimana pandangan Ibu mengenai peran tradisional laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat? Menurut Ibu, peran tersebut masih relevan atau perlu adanya perubahan? Peran yang tradisional dulu kan sedang sejarah yang dilakukan. Langsung lebih modern kan? Pertanyaan ketiga, dalam pengalaman Ibu, pernahkah Ibu melihat atau mengalami ketidaksetaraan gender di lingkungan kerja, pendidikan, atau dalam kehidupan bermasyarakat? Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, mengapa penting untuk memperjuangkan kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan? Supaya pemimpin orang kalau kata begitu dah tunggu peran laki-laki lu tunggu 2 tahun 8 bulan berapa jadi itu kalau teribu laki-laki kan gitu kan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu tentang stereotip gender yang masih ada di masyarakat? Stereotip gender itu Ibu seperti laki-laki harus kuat dan tidak boleh menangis seperti itu, atau perempuan itu dianggap emosionalnya lebih lemah dibanding laki-laki. Selanjutnya, menurut Ibu apa saja langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang lebih baik di lingkungan sekitar? Harus saling memahami. Mengapa penting bagi petugas kesehatan satu sama lain? Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Ibu terkait isu gender di masa depan? Seperti kehamilan, sedangkan laki-laki pemeriksaan
internasional yang masih berlaku supaya pemimpin itu terlihat, peran sebagai pemimpin juga bisa terlihat. Aku Apa tidak aja bagi semoga orang bisa saling Perubahan seperti apa yang ingin Ibu lihat terjadi dalam pandangan dan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan? Perubahan seperti apa yang ingin Ibu lihat terjadi dalam pandangan dan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan? Masyarakat kita itu bersikap adil. Itu pertanyaannya. Makasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan, nama saya Christopher Paat, mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Universitas Negeri Manado. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Claudia. Kalau boleh tahu, Bapak sekarang umur berapa? Umur sekarang 25 tahun. Dan kalau boleh tahu, Bapak sekarang tinggal di mana, di sini atau Ya, di sini. pendidikan terakhir Bapak? Pendidikan S1. Pekerjaan Bapak sekarang Pekerjaan di swasta. Jadi saat ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan wawancara mengenai tugas kampus yang diberikan oleh dosen. Menurut Bapak, apa saja isu-isu gender yang paling menonjol dalam kehidupan masyarakat saat ini? Menurut saya itu isu gender yang menurut saat ini itu kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana pandangan Bapak mengenai peran tradisional laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat? Kalau peran tradisional seperti laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga yang tidak sepenuhnya itu relevan menurut saya. Dalam pengalaman Bapak, pernahkah Bapak melihat atau mengalami ketidaksetaraan gender di lingkungan kerja, pendidikan, atau dalam kehidupan bermasyarakat? Ya, pernah. Di lingkungan kerja pernah. Bisakah Bapak memberikan contoh? Bisa. Pernah ada rekan kerja perempuan yang kerjanya itu sama dengan laki-laki yang harusnya, tapi yang dipromosi itu cuman laki-lakinya, perempuannya tidak karena lemah mungkin dalam fisik. Jadi apa manfaatnya bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan? Kesetaraan. Oh ya, kesetaraan. Kesetaraan gender itu penting karena semua individu saya rasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Bagaimana pendapat Bapak tentang stereotip gender yang masih ada di masyarakat? Pendapat saya itu stereotip gender sangat menghambat karena membatasi pilihan individu. Apakah menurut Bapak stereotip gender itu menghambat perkembangan potensi individu? Ya, anak-anak bisa merasa tertekan untuk mengikuti peran tertentu dan hal yang menekan minat serta bakat untuk anak-anak itu. Menurut Bapak, apa saja langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang lebih baik di lingkungan sekitar? Langkah-langkah konkret menurut saya ya
pertama mungkin pendidikan yang adil, pelatihan kesadaran gender di tempat kerja kalau untuk yang serta kampanye publik ya, untuk ini gender. Apa harapan Bapak terkait isu gender di masa depan? Harapan saya itu agar supaya masyarakat boleh mau benar-benar mau menghargai setiap individu tanpa memandang gender. Perubahan seperti apa yang Bapak lihat terjadi dalam pandangan dan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan? Kalau menurut saya ingin melihat masyarakat lebih terbuka dan adil saja, di mana laki-laki tidak ditekan untuk selalu kuat dan perempuan tidak dianggap lemah. Itu saja. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf untuk mengganggu kami hari ini. Perkenalkan, nama saya Nikita Manengke dari program studi ilmu kesehatan masyarakat. Pada saat ini saya akan mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik. Pada saat ini saya akan mewawancarai Ibu dengan pertanyaan pertama. Menurut Ibu, apa saja isu-isu gender yang paling menonjol dalam kehidupan masyarakat saat ini? Seperti kekerasan terhadap perempuan dan pendapatan gaji yang tidak sesuai. Selanjutnya, bagaimana pandangan Ibu mengenai peran tradisional laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat? Seperti laki-laki menafkahi keluarga, sedangkan perempuan mengurus rumah tangga. Apakah menurut Ibu peran-perannya Ibu sebutkan tadi masih relevan atau ada perlu perubahan? Tidak perlu. Selanjutnya, dalam pengalaman Ibu, pernahkah melihat atau mengalami ketidaksetaraan gender di lingkungan kerja atau dalam kehidupan masyarakat? Bisa Ibu berikan contoh? Ya, seperti gaji tidak sesuai. Mengapa penting untuk memperjuangkan kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan dan apa manfaatnya bagi tiap orang atau masyarakat secara keseluruhan? Ya, penting manfaatnya supaya mendapat kesetaraan yang sama dalam segala aspek. Bagaimana pendapat Ibu tentang stereotip gender yang masih ada di masyarakat? Ya, tidak tahu saya tuh stereotip itu. Jadi Bu, ini stereotip itu seperti anggapan bahwa perempuan lebih lemah dan emosional daripada laki-laki. Jadi laki-laki itu lebih kuat dan tidak emosional. Seperti itu stereotip, Bu. Oke. Menurut Ibu, apa saja langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menunjukkan kesetaraan gender yang lebih baik di lingkungan sekitar Ibu? Seperti contohnya saya dan suami mengerjakan pekerjaan sama-sama, sedangkan anak-anak diajari untuk mengerjakan pekerjaan yang ringan-ringan saja, seperti menyapu, cuci piring, dan lain-lain. Selanjutnya, apa harapan Ibu terkait isu gender di masa depan? Harapan saya masyarakat saling menghargai masyarakat lain. Selanjutnya, perubahan seperti apa yang Ibu ingin lihat terjadi dalam pandangan dan perlakuan terhadap laki-laki maupun perempuan? Seperti memperlakukan laki-laki dan perempuan dengan adil. Sekian wawancara hari ini, terima kasih atas partisipasi Ibu. Sama-sama. Oke. Selamat siang Oma, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cecilia Manyakori, mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mewawancarai Oma tentang isu gender pada masa dewasa. Sebelum itu, bolehkah Oma memperkenalkan nama, umur, pendidikan?
Oma Selfie Boy. Pendidikan. Ya pendidikan ya semana keluar. Dari SMP lah. Iya. Oke, terima kasih atas perkenalan namanya. Iya. Di sini sebelum kita mulai dengan topik pembahasan, sini saya akan jelaskan apa itu isu gender pada masa dewasa. Ya, di sini isu gender pada masa dewasa adalah masalah atau tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki dewasa karena perbedaan gender. Contoh isu gender pada masa dewasa. Yang pertama, kesetaraan gaji perempuan seringkali dibayar lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Contoh yang kedua, pekerjaan rumah tangga. Perempuan masih diharapkan untuk melakukan sebagian besar pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak. Di sini saya ada beberapa pertanyaan buat Oma. Pertanyaan yang pertama, menurut Oma, apa saja isu-isu gender yang paling menonjol dalam kehidupan masyarakat saat ini? Maksudnya gender itu mengenai ekonomi. Gender itu kayak perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan upah begitu. Iya. Ya sebenarnya sih kalau Oma ya, karena semua pekerjaan kalau laki-laki bisa mengerjakan dan perempuan bisa, Oma rasa kalau ada perbedaan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan itu salah. Karena perempuan juga bisa melakukan. Iya benar. Ya toh, umpamanya pekerjaan di kantor, perempuan juga bisa toh. Iya. Nah, atau pekerjaan rumah, perempuan bisa. Jadi kalau untuk memperbedakan dia punya upah, sebenarnya itu salah, harus diperjuangkan untuk perempuan, ya toh. Iya. Karena sama aja keluar tenaga toh. Iya. Dan pekerjaan itu harus selesai sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Iya betul. Iya toh. Iya. Ya kalau pendapat Oma ya kurang memadai kalau diperbeda-bedakan begitu. Iya betul. Itu aja. Oke, terima kasih Oma. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana pandangan Oma mengenai peran tradisional laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat? Maksudnya suami, ya? Iya. Mengenai dia perlakuan ke istri. Iya. Nah, sebenarnya kalau maaf ya kalau salah. Iya. Kalau sebagai keluarga kita suami istri toh, berarti apa yang kebutuhan istri suami itu harus penuhi. Iya harus penuhi. Nah, tapi jangan melebihi dengan kemampuan dari pendapat dari suami. Iya. Iya toh hasil kerjanya. Jadi kita saling mendukung lah. Iya. Kalau misalnya dia dalam keadaan kurang, kita tidak boleh banyak menuntut. Iya. Jadi apa adanya, bukan apa adanya terus nggak mau kerja, salah itu toh, harus berusaha. Jadi kita berusaha sesuai kemampuan dan apa yang kita dapat itu yang kita nikmati. Jangan kita dapat 1.000 belanja 2.000 itu salah toh. Iya. Nah, jadi kalau sebagai Oma pengalaman, apa yang dikasih sama suami itu yang kita pergunakan, nggak melebihi, nggak. Kalau kecuali dia memang banyak uangnya, berarti kita harus kejar minta tuh. Iya. Kalau cuma pas-pas, Oma rasa nggak cocok kalau kita mau Iya. tambah, iya toh. Iya. Nah, jadi kan kita sebagai istri bukan kita terima apa adanya, kita support tuh suami. Umpamanya, aduh kita ini kayak kurang itu pendapatan kesiang rumah tangga, kenapa anak-anak butuh ini butuh ini. Ya lebih giatlah dia cari di mana yang bisa lebih dari apa yang dia dapat, ya kan? Iya. Tapi tidak memaksa. Kalau memang nggak dapat ya sudah, ya kan? Iya. Tapi yang penting usahalah. Kalau Oma begitu. Iya. Terima kasih untuk jawabannya Oma. Ini selanjutnya apa harapan Oma terkait isu gender di masa depan nanti? Ya, kalau kita ke depan, kita melihat ke depannya lebih maju dari keadaan sekarang, iya kan? Jadi ya berusahalah semampu kita supaya kita bisa mencukupi kebutuhan kita. Jangan bukan kita mau iri-iri ke orang ya. Kenapa tuh yang lain-lain bisa sukses? Karena dia usaha. Jadi kita harus usaha, bekerja keras dan berdoa. Minta ke Tuhan
siapa tahu Tuhan kasih rezeki lebih bagus ya daripada sekarang. Kalau Oma berpendapat begitu lebih bagus, tidak terlalu dan mengejar. Gitu. Kalau apa yang Tuhan kasih kita terima, tapi tetap itu usaha harus ada usaha. Jangan kita cuma tidur nggak mungkin tuh kita mendapat. Jadi kita usaha lah, dia cerita di situ toh untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Oma, ini pertanyaan terakhir. Perubahan seperti apa yang ingin Oma lihat terjadi dalam pandangan dan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan? Ya, kalau pandangan Oma, misalnya itu perempuan dengan laki-laki bisa disamakan. Iya, betul. Supaya derajatnya sama. Iya. Karena apa yang dilakukan laki-laki perempuan juga bisa. Jadi kita mengharapkan supaya jangan ada perbedaan. Iya. Ya. Kita harus usaha supaya ya pemerintah bisa kasih sama dengan apa yang didapat laki-laki. Iya, betul. Iya, itu aja. Karena mungkin selama ini dorang anggap perempuan tidak bisa, padahal bisa. Karena perempuan selalu di dapur gini. Jadi orang kira perempuan tidak bisa, sedangkan perempuan bisa. Iya, bisa. Hal-hal seperti yang laki-laki lakukan. Sama dengan Oma, ya, Oma masih bisa mencari, tambah kebutuhan suami kurang, Oma cari, gitu Oma. Jadi bukan bilang tidak ada kekurangan, enggak. Namanya manusia selama dia masih hidup dia masih kurang juga. Iya, masih banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Jadi enggak mungkin kita harus penuhi semua tuh pelan-pelan mencari gitu. Oma, sekian itu wawancara dari kami. Kami ucapkan terima kasih, Oma. Sama-sama. Ya. Selamat sore Ibu. Sore. Perkenalkan, nama saya Patricia Parunggu. Saya berkuliah di Universitas Negeri Manado, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 4. Dan pada saat ini saya minta izin untuk mewawancarai Ibu. Sebelumnya bisa saya tahu nama Ibu siapa? Anita Parunggu. Umurnya berapa Bu? 53 tahun. Pekerjaan sekarang? Wira swasta. Alamat tempat tinggal Ibu? Kirian Donano. Dan terakhir Ibu? Semean. Oke, SMA. Oke, yang pertama Ibu, menurut Ibu, apa saja isu-isu gender yang paling menonjol dalam kehidupan masyarakat saat ini? Yang saya tahu isu gender itu istilahnya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan kepada perempuan. Ibu, pertanyaan berikut, bagaimana pandangan Ibu mengenai peran tradisional laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat? Yang saya ketahui itu laki-laki berperan untuk menghidupi keluarga dalam arti mencari nafkah, dan untuk perempuan itu pada dasarnya itu mengurus rumah tangga. Oke, apakah menurut Ibu peran-peran tersebut masih relevan atau perlu adanya perubahan? Kalau menurut pandangan saya harus ada perubahan. Oke, pertanyaan berikut Ibu, dalam pengalaman Ibu sendiri, pernahkah Ibu melihat atau mengalami ketidaksetaraan gender di lingkungan kerja, pendidikan, atau dalam kehidupan bermasyarakat? Kalau boleh, bisakah Ibu memberikan salah satu contohnya? Yang banyak kali saya melihat sebagai contoh dalam pekerjaan itu kebanyakan tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dengan gaji yang mereka dapat. Ibu,
kesetaraan, jadi pekerjaan laki-laki itu bisa dikerjakan oleh perempuan. Apa harapan Ibu terkait isu gender di masa depan? Supaya harapan saya supaya tidak ada perbedaan, tidak ada kesalahpahaman, tidak ada ketidakadilan di dalam bermasyarakat, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang seringkali orang dengar memicu kekerasan, baik itu dalam rumah tangga maupun di dalam kemasyarakatan. Pertanyaan terakhir Ibu, perubahan seperti apa yang ingin Ibu lihat terjadi dalam pandangan atau perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan? Perubahan yang akan di antara laki-laki dan perempuan, biar apa yang dikerjakan perempuan ataupun apa yang dikerjakan laki-laki itu tidak menganggap itu sesuatu yang dikerjakan lebih penting daripada yang lain, sehingga dapat melakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, baik itu dari laki-laki maupun dari seorang perempuan.